Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratal karama, para alim ulama, para kiai, ibu nyai, asatidz-asatidzah, para sepuh bini sepuh, sedaya muassis muassisah, keluarga besar hasidah ingkang tansah kaula minulyaken, dan juga yang tentunya sangat kita nantikan barokah doanya para segenap jajaran kepengurusan keluarga besar Majelis Taklim Hasidah On Air, dan juga kepada seluruh jajaran kepengurusan Majelis Taklim Darus Syafaah, ketua, wakil ketua, dan seluruh staf-staf pembantunya yang sangat saya muliakan. Mudah-mudahan sedoyo saged istiqomah mengemban tugas dan amanahnya dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh sahabat-sahabat santriyin wa santriyat, keluarga besar PMI Formosa, keluarga besar Hasidah, keluarga besar Darus Syafaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalu niki kita taksih pinaringan sehat zahir batin. Malam hari ini kita masih diperkenankan kembali oleh Allah saged sareng-sareng silaturahim. Utamanya saya malam hari ini saged sowan datang Majelis Taklim Hasidah. Tentunya mudah-mudahan perjumpaan kita di kesempatan yang mulia ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kandiatur alhamdulillahirabbil alamin, muga-muga nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita senantiasa mudawamah ngantos benjang wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedulur-sedulur hasidah, konco-konco Majelis Taklim Darus Syafaah, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau beragama, maka ada rukun yang harus kita tepati, yang harus kita tunaikan. Sebab nopo arkanuddin arbaatun. Kalau kita mau sholat, maka kita harus tahu rukunnya sholat. Gitu? Mulai niat takbiratul ihram sampai salam. Nah, ini baru sah sholatnya. Kok sholat gak ngerti rukunnya, bar takbiratul ihram langsung salam. Assalamualaikum, mboten sah sholatnya. Nah, maka ketika kita beragama, ini juga harus ngerti rukunnya. Nek rukunnya wong agama niku gampang, namung sekawan. Sing nomor setunggal adalah syihatul aqdi, nomor kalih sidqul qasdi, nomor telu wal wafa'u bil ahdi, nomor 4 adalah al hifdzu al hati. Jadi hifdzul hati. Namung sekawan rukune wong duwe agama niku. Nah, kita mengaku beragama Islam, 4 hal ini sudah dikerjakan apa belum? Kalau sudah, berarti sah kita beragama Islam. Kalau belum, berarti kayak wong sholat, urung sah sholatnya. Nek rukunnya dereng jangkep. Kalau rukunnya belum dilaksanakan. Jenengan sampun sholatnya sak sampun. Sholat isya apa ae, kula bar niat takbiratul ihram terus salam, Pak. Oh, berarti gak sah sholat isyae, ora ono sujud rukuk mboten enten. Gitu. Karena rukun ini harus kita kerjakan ketika kita mengerjakan ibadah. Gitu. Beragama juga sama, wong duwe agama niku yo kudu ngerti rukune. Nomor 1 syihatul aqdi. Akidahnya harus sah.
akidahnya harus betul, akidahnya kudu sing lurus. Artinya napa? Al-i'tiqadus shahih as-salim minat tashbih wa ta'til. Kita tentu tahu banyak akidah-akidah yang menyimpang dari ajaran agama Islam, sehingga kita harus bisa memilah dan memilih. Nggak boleh sembarangan memilih akidah. Nah, kita sudah diajarkan oleh para guru-guru kita, para sepuh, untuk mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah dirumuskan oleh beliau Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abil Mansur Maturidi. Apa rumusan akidah yang telah beliau berdua rumuskan? Mengenal sifat-sifat wajib Allah yang jumlahnya ada 20. Sifat mustahilnya Allah jumlahnya ada 20. Munafal loh hasidah. Wujud kita kok mukhalafat wis hafal sifat wajib. Sifat mustahile ya 20. Sifat jaise Gusti Allah niku nggih wonten setunggal. Fi'lu kulli mumkinin autar kubu. Nah, kemudian setelah itu kita juga harus tahu sifat wajib para rasul wonten pinten? Wonten sekawan. Sifat mukhalif para rasul wonten sekawan. Sifat jaisi rasul wonten setunggal. Al-a'rad al-basyariyah. Berarti nek di total jumlahnya wonten 50, ada 50. Apa 50 itu isinya? Dulu kalau kita sekolah madrasah biasanya disuruh ngapalkan nih. Disuruh menghafal sifat wajibnya Allah 20. Sifat mustahilnya ada 20, berarti 40. Sifat jaiznya Allah ada 1, berarti 41. Tambah sifat wajib Rasul 4, berarti 25. Sifat mustahilnya Rasul ada 4, berarti 29. Tambah sifat jaisi Rasul ono siji, tambah siji berarti 50 alias 50. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah dirumuskan oleh Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abil Mansur Al-Maturidi. Pokoknya wong hasidah iku jek ngapalne wujud, kidam, bakok, mukhalafatul hawadis, sifatnya kanjeng Nabi sidik, amanah, tabligh, fatonah dan lain sebagainya, maka kita sudah sah menjadi pengikutnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena yang punya teori dan rumusan itu hanya yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saliyane Ahlus Sunnah mboten gadah, nggak punya, gitu. Maka kita tentu mengenal ada yang namanya aliran Mu'tazilah, ada yang mengenal aliran Mujassimah, ada yang mengenal aliran Syiah. Wonten no? Wonten. Teng Taiwan nggih wonten. Ada. Di Taiwan itu komplit semua, Bu. Syiah juga ada, gimana? Mujassimah juga ada, Wahabi juga ada, Mu'tazilah juga ada. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah nggih wonten. Maka kita harus bisa memilah dan memilih ojo sakarepe dhewe. Nek kepengin beragama kita sah, maka harus netepi rukune. Rukune wonten sekawan, nomor setunggal syihatul abdi. Akidahnya harus sah, akidahnya harus jelas. Mantep mboten jenengan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, mantep oke. Mantep. Tidak usah kita iri dengan aliran yang lain. Enggak usah iri kalau wong Mu'tazilah, enggak usah iri dengan Mujassimah, enggak usah iri dengan Syiah dan lain sebagainya, karena kita sudah punya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, nah nek pun sedaya ngoten, lanjut yang kedua. Napa yang kedua? Sing nomor kalih niku rukune beragama adalah al-wafa'u bil ahdi. Menepati janji. Nggih mboten? Lah kula panjenengan sedaya niki janjine napa? Janji kali Gusti Allah niku sanggup menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka orang yang menepati janji itu pasti ketika diperintah Gusti Allah ya nurut, diperintah sholat ya manut,
dilarang maksiat ya manut, dan itu tandane wong sing menepati janji. Karena kita sudah dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mau ditiupkan roh, ketika kita di alam rahim, sampun dijanji kali Gusti Allah, alastu birabbikum, kita menjawab qalu bala syahidna. Siap kamu menjadi hambaku? Oh syahidna, nggih siap ya Allah. Baru kita dikasih roh, dikasih kehidupan, terus lahir ning alam dunya. Omong hasidah dhisik enggak gelem janji ngoten Bu, gak sido dilairno. Gak sido dilairno. Ditakoki alastu birabbikum? Mboten Gusti, kula mboten ngakoni jenengan pangeran kula. Oh, langsung dipateni Bu. Enggak sido lahir. Mboten sido lahir. Nah, karena semua manusia ini sebelum lahir sudah dijanji dan semuanya sudah berjanji kepada Allah. Qalu bala syahidna. Kok apeh menungso Bu, gak peduli anake wong kafir, gak peduli anake begal, gak peduli anake maling. Kabeh niku nek pun dipun ciptakne kalih Gusti Allah teng alam rahim. Sudah waktunya dikasih roh. Sebelum dikasih roh oleh Allah dipun janji ngoten. Anake sinten mawon, gak peduli anake wong Yahudi, anake wong Nasrani, anake wong kafir, kabeh dijanji kalih Gusti Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Gusti, saya siap menjalankan perintahmu. Nah, akhirnya dikasih roh lahir. Begitu lahir tengah alam dunia lali karo janjine. Gitu. Sudah lupa kepada janjinya. Mila dipun ngendikane nawa kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Kabeh anak sing lahir saka wetenge sapa ae. Anak keturunane siapa saja niku ala fitratil Islam. Berada dalam fitrah agama Islam. Kok ono sing dadi Yahudi Nasrani Pak, innama abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Begitu lahir wis dadi wong Islam, akhirnya nek bapake wong Yahudi ya melu agamane wong Yahudi. Bapake wong Nasrani, ibuke Nasrani ya melu wong Nasrani. Wong tuane Majusi ya melu wong Majusi. Betapa Allah sudah sangat bijaksana sekali ketika kita ditakdirkan, diciptakan Allah, kita dikondisikan dalam kondisi fitrah. Kenapa? Karena Allah juga kepengen kita nanti kembali kepada Allah ketika tutup usia juga dalam kondisi fitrah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, maka saat ini monggo dipun eling-eling janjine awake dhewe kadung janji. Kita sudah terlanjur ikrar janji kepada Allah. Gitu? Sudah janji qalu bala syahidna, siap untuk menjadi hamba Allah. Hamba itu relevansinya harus mau ketika diperintah apapun oleh Allah. Dikongkon sholat, Allahu Akbar, sholat. Nggih mboten? Dan dikongkon sholat kok malah nekat gak gelem sholat, berarti gak rumangsa dadi kawulane Gusti Allah, lupa janjinya. Nah, berarti rukunnya beragama belum dikerjakan. Ngoten nggih. Kemudian sidqul qasdi. Rukunnya beragama berikutnya adalah dengan ketulusan niat. Dengan ketulusan niat. Artinya napa? Al-ikhlas bil amal lillahi ta'ala. Ketika kita beramal nopo mawon, maka harus dilandasi dengan ketulusan, dengan keikhlasan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda semuanya hadir malam hari ini ikut khasidah, niatnya krana sapa? Bukan karena pengurus hasidah, bukan karena saya, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini perintahnya Allah. Mergo ngaji ku perintah Gusti Allah. Petungane awake dhewe ya kudu karo Gusti Allah. Mboten karo ustadze, mboten karo penguruse, mboten karo panitiane. Jadi ngaji niku sing perintah Gusti Allah, karena yang perintah Allah maka perhitungan kita juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya ikhlas. Artinya orang melaksanakan amal ibadah maupun mawon, amal soleh apapun, perhitungannya tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara jenengan ngaji nggak diperhitungkan tetangga, nggak ada masalah. Yang penting diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jenengan ngaji nggak kepengen dadi apa-apa, kepengen napa dipun hitung kali Gusti Allah. Oh iki wong hasidah ngaji. Oh iki wong Darus Syafaah rutinan. Biar itu yang menghitung Allah. Tidak usah yang selain Allah ikut menghitungnya. Dan ketika kita sudah dihitung oleh Allah, sudah diperhitungkan oleh Allah setiap amal ibadah kita, gitu, maka itu sudah sesuai dengan tujuan kita. Gitu, jenengan ngaji, ngibadah, ngamal soleh, ketika sudah diperhitungkan Allah, maka itu sudah cukup, nggak perlu pengen diperhitungkan kepada selain dari yang selain Allah subhanahu wa taala. Gitu enggak? Saat ini wong kan bolo-boloan nek bolone niku yo mangkat, nek ora bolone gak mangkat. Berarti ini nggak ada perhitungan kepada Allah sama sekali. Perhitungannya bolo. Perhitungannya seneng, nek seneng ya budal, nek gak seneng ya gak budal. Nah berarti ini mboten wonten perhitungan, nggak ada perhitungan kepada Allah. Perhitungannya kepada selain Allah. Berarti belum sidqul qasdi, belum punya ketulusan ketika beramal soleh. Nah berarti rukunnya beragama belum dijalankan. Ketika rukunnya beragama sudah dijalankan, maka orang beragama, orang beribadah, orang ngamal soleh, itu perhitungannya hanya satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sudah merasa cukup. Aku ngaji di lem tonggoku, taora, gak urusan, sing penting Gusti Allah ngerti, gitu. Jangan ngaji terkenal orang gak urusan, yang penting Allah tahu karena ini perintahnya Allah. Ya. Itulah ketika kita beragama, maka harus kenal rukunnya. Sing nomor satunggal sihhatul akidahnya harus jelas, harus sah, nggak boleh menyimpang, nggak boleh sesat dan menyesatkan. Kedua, sidqul qasdi, ikhlas ngamal ngibadai, ngamal soleh krono Gusti Allah, perhitungannya hanya kepada Allah, bukan kepada yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ibadah kita dasarnya perhitungannya kepada Allah, maka semua ibadah itu akan terasa ringan. Kemudian yang ketiga, al-wafa'u bil ahdi, menepati janji. Kalau kita mengakui sebagai hambanya Allah, maka relevansinya jelas. Hamba itu harus mau diperintah. Kawula diperintah kok mbangkang, ya niku dipecat. Nah, kita oleh Allah diperintah ya kudu manut. Diperintah ibadah yang ibadah, gitu. Dilarang kono cuma maksiat ya aja nekat. Yang keempat adalah hifdzul haddi, menjaga aturan, menjaga batasan. Napa ijtina bumaharimillah, menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Had itu batasan. Selama kita masih dalam koridor yang terbatas, maka itu boleh. Gitu. Tapi kalau sudah melampaui batas, itu namanya sudah tidak boleh, namanya sudah haram. Gitu dan makan itu kan boleh jenengan. Mau makan sate, mau makan soto, apapun kan boleh. Tapi kalau sudah melampaui batas sampai kekenyangan, nek wong Jawa ngarani nopo? Ya kekenyangan, maka itu hukumnya menjadi haram karena melampaui batas. Sebenarnya yang haram ini kan yang melampaui batas. Iya betul. Yang melampaui batas. Wong ono daging ayam, ono daging sapi, ono sing daging kebu. Ya kok milih daging ulo? Kan melampaui batas. Ya, maka 4 hal inilah yang harus kita jalankan ketika kita mengaku sebagai orang Islam, maka rukunnya beragama yang 4 ini harus kita tunaikan. Oke, Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan adanya majelis qasidah, dengan ajalah majelis taklim Darus Syafaah ini kita bisa terbantu, kita bisa termotivasi untuk menjalankan semua rukun yang beragama yang 4 tadi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholawat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membimbing kita, yang sangat kita nantikan syafaatnya tentunya langkung-langkung benjang wonten ing yaumul qiyamah. Kanjeng Nabi Musa alaihi salam
itu pernah menemukan keterangan dalam kitab Tauratnya. Beliau ngendiko, ya Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatun. Ya Allah, saya menemukan dalam kitab Taurat ada umat idza hamma ahaduhum bihasanatin. Ketika umat ini apa? Mempunyai mempunyai keinginan beramal kebaikan, tapi falam ya'malha, kemudian dia enggak mengamalkannya, maka kutibat lahu hasanatun wahidah. Maka ia sudah mendapatkan catatan pahala kebaikan satu. Umpomo wong hasidah malam Sabtu, duwe karep, duwe niat, engko bengi malam Sabtu, saya mau ikut rutinan hasidah di Darus Syafaah. Gitu. Nah, begitu sudah waktunya jam 9 naik jaringan, gitu. Akhirnya koncone telepon, wonting buat utang duit, tepatnya utang, akhirnya gak sido melu hasidah. Gak jadi ikut hasidah, sampai malam gak ikut hasidah. Padahal wis niat pengen melu hasidah, pengen ikut ngaji rutinan di hasidah, tapi nggak jadi dikerjakan. Maka kutibat lahu hasanatun wahidah. Dia sudah mendapatkan pahala kebaikan satu yang sempurna. Makanya sampai anak pengen untuk kebaikan yang sempurna satu, gitu, niato melu hasidah. Meskipun gue gak sido melu, niku sementing untuk ngamal, untuk ganjaran, dapat pahala. Tapi juga sido ngaji kabeh gue akhirnya. Gitu. Woi, goro-goro kayak ngerti nek keterangan man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidah. Jari ini ning hadis, jari ini Nabi Musa kae ning kitab Taurat ku dijelasnya ono wong niat apik gak sida dilakoni niku entuk pahala siji sing sempurna, dapat kebaikan satu yang sempurna. Akhirnya wong hasidah niku niat melu hasidah kabeh tapi gak ono sing budal, Bu. Jadi ora Bu hasidah? Enggak jadi to nggih. Enggak jadi. Akhirnya hasidah menjadi enggak ada. Karena gak ono hasidah kok jenengan niat melu hasidah niku yuk salah kaprah. Gitu? Salah kaprah to lho. Kabeh niat melu hasidah padahal hasidah ini enggak jadi. Enggak jadi ora ono sing berangkat. Kabeh niat tok tapi gak ono sing budal, pengurus gak budal, harus apa gak budal. Akhirnya gak jadi majelis itu. Oke, jadi itu kelebihan, keistimewaan yang diberikan Allah kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dua niat apik gak sudah dilakoni, iku wis kecatat ganjaran sudah tercatat sebagai pahala, Oke. Tapi wa in amilaha kutibat lahu asyaratu amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'bin. Seandainya jadi dikerjakan, malam Sabtu sudah niat, ya Allah, malam Sabtu minggu ketiga nanti saya mau niat ikut rutinan hasidah di majelis taklim Darus Syafaah. Akhirnya jam 09.00 niku wis lungguh ngarep dhewe, Bu. Lungguh ngarep dhewe, absen dhisik dhewe. Gitu. Akhirnya mengikuti hasidah sampai selesai. Jadi dia punya niat dan niatnya ditunaikan, dilaksanakan. Maka orang yang seperti ini kutibat lahu asyaratu amsalihha, tercatat sebagai orang yang menjalankan 10 kali kebaikan yang sama ila sab'i mi'ati dhi'bin, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali. Ya, sampai 700 kali. Jadi jenengan melu hasidah malam Sabtu minggu ketiga sebulan sekali, gitu. Maka itu sama dengan sampean ikut majelis hasidah 10 kali. Melu pisan itu podo karo melu 10, bahkan sampai pitungan. Alhamdulillah. Ya luar biasa toh. Sampai Anda jadi berangkat ke hasidah itu pahalanya besar, pahalanya banyak. Oke. Maka siapapun yang tergabung dalam majelis hasidah atau majelis yang lain yang menjalankannya dengan istiqomah, yang mengikutinya dengan istiqomah, maka pahalanya akan berlipat ganda. Umatnya sinten niki? Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten umatnya Nabi Musa, mboten umatnya Nabi Ibrahim, mboten umatnya Nabi Nuh, tapi hanya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Umat sing liyane, umat-umat terdahulu, gitu, kok duwe niat gak dilakoni ora dadi ganjaran.
Gitu orang jadi ganjaran. Kok ngamal soleh pisan? Yo ganjarannya situ. Pahalanya pahalanya satu. Tapi Anda semuanya luar biasa. Gitu. Cuma sekali mengerjakan, mengikuti majelis kasidah, maka sama artinya Anda melakukan 10 kali. Ditikal nih pitung atus. Niku umat Kanjeng Nabi Muhammad tok, boten umat sing lindungi, bukan umat yang lain. Jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad itu ternyata meskipun usianya pendek, tapi dia bisa mengumpulkan kebaikan yang sangat luar biasa sama dengan umat-umat terdahulu yang usianya ratusan bahkan ribuan tahun. Gitu. Apalagi kalau umat yang Kanjeng Nabi Muhammad itu di bulan puasa dikasih malam Lailatul Qadar. Wah, selesai. Satu malam sama dengan 1000 bulan. Gitu niku no pas jenengan malam Lailatul Qadar kok ngibadah, ngaji, maca Quran, sedekah, zikir, gitu. Maka Anda sama dengan ibadah 1000 bulan. 83 tahun lebih. Itu satu malam Lailatul Qadar. Nek ben Ramadan sampai hasidah majelis Darussafain untuk Lailatul Qadar wis gak terhitung, Bu. Nah, itulah istimewanya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yo sinten, nggih kulon jenengan sedaya kita semua. Kemudian Kanjeng Nabi Musa dawuh inni ajidu fil alwah ummatun idza hamma ahaduhum bisayyi'ah. Ya Allah, saya menemukan dalam kitab Taurat ada umat gitu, yang mana ketika dia punya niat keburukan dan gak jadi dikerjakan, maka lam tuktab nobo alaihi sayi'ah. Lam tuktab alaihi sayi'atun. Jadi ada orang punya niat buruk. Malam Sabtu minggu ketiga aku harap ngerasani Pak Imron misalkan. Nah ternyata malam minggu, malam Sabtu minggu ketiga sama enggak nopo? Enggak dadi ngerasani kula, Bu. Ora dadi ngerasani, gitu. Maka orang yang seperti ini gitu tidak tercatat, ya tidak tercatat berbuat keburukan, gitu. Duwe niat elek gak situ dilakoni, ini gak dicatat elek, Bu. Sampai duwe niat elek terus tapi gak pernah terrealisasikan, maka itu gak akan menjadi catatan sebuah keburukan, gitu. Niat elek terus mendino, tapi gak pernah dilakoni, gitu. Ya, nggak pernah terlaksana. Itu nggak dicatat sebagai sebuah keburukan. Wa in amilah hakudibat alaihi sayi'atun wahidah. Seandainya jadi dikerjakan, niat elek, sido dilakoni. Maka dia dicatat sebuah mempunyai keburukan satu. Jadi istimewanya nek ngelakoni apik niku dicatat 10 sampai 700 sampai 700. Kalau berbuat buruk maka hanya dicatat 1. Itu istimewanya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, makanya kita harus bangga menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Prestasi kita, keistimewaan kita, ini sudah dicatat oleh Allah, diabadikan dalam kitab Tauratnya Nabi Musa. Umate urung lahir, jenengan wong hasidah, wong Darussalam urung lahir, tapi sudah tercatat di kitab Taurat sebelumnya, ya enggak? Sudah tercatat sebelumnya dan itu diketahui oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi kita syukur datang Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muka-muka IDKB kita semuanya, gitu, senantiasa istiqomah dalam apa? Dalam menanamkan rasa mahabbah kita, rasa seneng awake dhewe ning gone Kanjeng Nabi, sebab kita menjadi mulia bukan karena prestasi amal ibadah kita, mboten. Kita ini dimuliakan Allah karena Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek ibadah awake dhewe, Bu, karo umat-umat sing terdahulu kalah jauh, Bu. Umat-umat terdahulu itu ibadahnya lama karena usianya lama. Umat-umat terdahulu nggak kenal Facebook, nggak kenal Twitter, nggak kenal YouTube, ya toh? Nggak kenal. Cara dosane ora pati akeh ngono. Lah wong saiki, aduh, dosa jariahnya kan sudah banyak loh.
Sudah dosa jariahnya banyak, amal ibadahnya niku terbatas karena usianya cuma singkat. Orang terdahulu itu usianya panjang ratusan sampai ribuan tahun. Tapi nggak kenal medsos. Gitu. Orang lakoni dosa yang lakoni dewi-dewi, nggak melibatkan orang lain. Zaman saat ini Bu, dosa sitok sak medsos loh dosa kabeh. Ya enggak? Ada orang yang pamer kejahatan di medsos, jenengan yo melu-melu. Melu komentar, gitu. Melu follow dan lain sebagainya. Orang dulu nggak punya, Bu. Jadi umurnya panjang, gitu. Tapi teknologinya tidak sehebat sekarang. Ya, tidak sehebat sekarang. Jadi dosanya yo minim lah, minim. Yo ada tapi minim. Banyak orang sekarang kan dosanya. Banyak orang sekarang. Nah, tapi karena umatnya Kanjeng Nabi Muhammad oleh Allah meskipun lahir terakhir, diciptakan Allah sebagai umat yang terakhir, oleh Allah dikasih keistimewaan melebihi umat-umat yang terdahulu. Milo alhamdulillah kita diciptakan dados umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang terakhir tapi besok nek mlebu swarga niku mlebu sing paling dhisik. Nggih, swargane jenengan besok paling riyen Bu nek mlebu swarga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mengaturkan terima kasih matur suwun kepada seluruh keluarga besar Hasidah, utamanya kepada keluarga besar Majelis Taklim Darus Syafaah. Malam hari ini saya dipanggil untuk memenuhi tugas saya, gitu, sebagai apa ini? Mau itu hasanah, sebagai untuk menjalankan tugas yang semestinya, ngoten mawon. Karena saya juga termasuk santri Hasidah. Maka kalau saya ikut rutinan Hasidah, ya itu memang sebuah kewajiban gitu saja. Gitu, nggak usah terlalu berlebihan. Saya ini ya bukan ustadz, bukan guru. Saya juga sama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu di majelis Hasidah. Monggo panjenengan sedaya saged istiqomah kita nderek teng majelis Hasidah on air iki. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu saya minta keikhlasan dari sedulur-sedulur jamaah Hasidah, utamanya Majelis Taklim Darus Syafaah. Satu hadiah Fatihah untuk sahabat kita Ibu Ayu Kartika Sari yang telah meninggal. Mudah-mudahan beliau diberikan husnul khotimah, dan putranya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridhoillah wa bi'aunillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadirin yang khususon almarhumah Ibu Ayu Kartika Sari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas matur suwun ziyadah doanya, mudah-mudahan menjadi amal hasanah buat panjenengan sedaya. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih ngaos sekedap. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun yang telah Allah tetapkan kepada kita melalui takdirnya, melalui ketentuannya. Jangan sampai manusia ini tidak terima dengan apa yang telah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila Kanjeng Nabi anggenipun pesen dumateng kula jenengan sedaya dalam sebuah riwayat hadisnya, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi faka'annama yashku rabbah. Man utawi sapa wong iku asbaha lamun dadi sapa man wa huwa kale utawi man iku yashku
mengeluh sapa man dhiqal ma'asyi ing rupeke pengupa jiwa, maka fakaan nama kaya-kaya sak temene wong niku yasku mengeluh sapa man rebahu ing pangerane man utawa ing aturan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada manusia yang mengeluh kepada Allah gara-gara dhiqal ma'as, gara-gara apa perekonomiannya yang tidak baik-baik saja, gara-gara gajinya yang pas-pasan, gara-gara kebutuhannya yang semakin membengkak, apa meneh, gara-gara kebutuhannya tidak terpenuhi. Wong sing ngersula ngoten niku wau faka'annama yashku rabbahu, padha karo dheweke mradul Gusti Allah Subhanahu wa taala. Atine napa? Lho Gusti Allah jarene maha luman. Nyatane aku rezekine yo pas-pasan. Gitu. Jadi yang seperti inilah yang disayangkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di jarine Gusti Allah Maha Rahman, Maha Rahim, melas asih. Nyatane aku urip ya kena masalah terus, urip ya kena musibah terus. Berarti sama artinya kita madul nih Gusti Allah. Gitu. Meradulni Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makane ngati-ngati awake dhewe kabeh, kita semuanya tidak tahu mana yang terbaik oleh kita, yang terbaik untuk kita. Dan yang tahu apa yang terbaik untuk kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tahu yang terbaik untuk kita, maka apapun yang diberikan Allah kepada kita, maka itulah yang terbaik untuk kita. Makanya kita nggak punya hak untuk menentukan apa yang terbaik untuk kita, karena kita nggak tahu. Yang tahu yang terbaik untuk manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diberikan Allah kepada kita, maka itulah yang terbaik. Nah, karena itu yang terbaik kita harus mensyukurinya, jangan sampai kita berkeluh kesah ngersulo terhadap apapun yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka manusia akan terbebani dalam hidupnya ketika dia lupa dengan apa yang sudah ada, tapi ingat apa yang belum ada. Wong iku uripe bakal sengsara. Nek sing dieling-elingi perkara sing gak enek, sing enek malah gak dieling-eling. Paham? Orang itu hidupnya akan sengsara selamanya kalau dia ingat apa yang tidak ada, tapi lupa terhadap apa yang sudah ada. Susah menungso urip kan gara-gara iku to, Bu. Sing dieling-elingi sing gak enek. Sing ono ya ora dieling-eling. Elinge ora apa meneh gelem syukur. Nah, kita semua hidup di dunia ini kan semuanya sudah ada kan? Kita oleh Allah hidup sudah dikasih. Gimana? Fasilitas dunia sudah diberikan. Itu kan sudah ada semuanya. Nah, kenapa itu enggak kita ingat? Yang kita ingat yang belum ada. Kaya belum ada, kita ingat-ingat. Sukses belum ada, kita ingat-ingat. Gimana? Ya, tapi yang sudah ada kenapa kita nggak ingat? Ini yang salah. Makanya ketika manusia ini lebih ingat terhadap apa yang sudah ada, maka ia lebih mudah untuk bersyukur. Tapi manusia itu kalau ingat apa yang belum ada, maka dia sulit untuk bersyukur karena dia lupa terhadap apa yang sudah ada. Ya, maka orang yang berakal niku pasti pikirannya namung madza yaf'alullahu bi. Apa yang sudah Allah lakukan kepada saya. Bukan madza afnalu, apa yang harus saya lakukan. Gitu. Kira-kira dhewe niku apa sing wis
Apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Oh, Allah sudah ngasih hidup, Allah sudah ngasih sehat, Allah sudah ngasih fasilitas hidup. Gitu. Allah sudah ngasih keluarga, Allah sudah ngasih suami, istri, anak, orang tua, tetangga, sahabat, majelis taklim, hasidah. Allah sudah ngasih semua kan? Harusnya itu yang kita pikirkan. Gitu? Harusnya itu yang kita pikirkan, bukan apa yang akan kita kerjakan. Itu namanya orang bingung. Kalau kita masih berpikir apa yang harus saya kerjakan, berarti kita belum tahu apa yang sudah Allah berikan. Kalau kita sudah tahu apa yang sudah Allah berikan, maka kita nggak usah berpikir apa yang harus kita kerjakan. Nah, maka orang berakal itu mikirnya pasti seperti itu. Kira-kira malam hari ini, kira-kira apa yang sudah Allah berikan kepada saya? Oh, sehat. Oh, harus saya syukuri dengan kesehatan saya bisa kerja, saya bisa aktivitas. Gitu. Saya bisa ikut hasidah, saya bisa ikut rutinan, dan lain sebagainya. Apa yang sudah Allah berikan kepada saya malam hari ini? Oh, saya diberikan akal. Oh, tak nggo belajar. Saya diberikan finansial. Oh, tak nggo nulung wong. Saya diberikan waktu, oh tak nggih nawa silaturahim dan lain sebagainya. Jadi itulah. Jadi orang yang senantiasa berkeluh kesah kepada Allah ketika nikah Nabi faka'an nama yashkurabbahu. Berarti dia telah melaporkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Allah katanya Maha Pengasih, tapi ternyata hidup saya seperti ini. Katanya Allah Maha Penyayang, tapi saya hidupnya kena musibah. Katanya Allah Maha Pemurah, tapi ternyata ekonomi saya pas-pasan. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man asbaha yashku dhiqal ma'ashi maka annama yashku rabbahu. Sopo wonge kok mengeluh terkait dengan perekonomian, pengupo jiwa, maka dia sama artinya telah mengeluhkan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hasidah utamanya Masjid Salim Darussalam jangan mudah mengeluh terhadap apapun yang sudah Allah berikan kepada kita. Disyukuri apa adanya yang sudah ada, jangan ingat apa yang belum ada. Kuncinya namung niku, kalau kita ingat apa yang belum ada, maka apa yang ada ini nggak pernah bisa kita syukuri. Gitu? Kemudian yang berikutnya ammasikayah ilan nas bahwa min alamati adamir ridho bikismatillahi ta'ala. Apa neh wadul ning menungso, Mbak Yu hasidah. Aku lo neng Taiwan 10-an tahun, tapi yo gak entuk apa-apa, omah yo ora duwe, sepeda motor yo ora duwe. Mbok duitku nyanti parane kok ora ono mlumpuke. Wadul ning menungso. Nggih ngoten. Berarti sama artinya dia tidak ridho dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Mbak Yu hasidah, bojoku kok koyo ngono kae piye? Anakku ya nakal-nakal. Meradul ning menungso. Dadi ngeluh ning gone menungso. Padahal manusianya sendiri juga sama. Betul nggih? Ya padha-padha menungsone kok. Lah ngeluhnya kepada siapa? Ngeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengeluh kepada sama-sama manusia. Sama malah ditambahi, Bu. Malah ditambahi. Mbak Yu bojoku royale kaya ngono. Alah padha bojoku malah luwih nemen. Mbak Ayu golek duit kaya angel, majikanku kurang ngeram ngomel gak karu-karuan. Allah, majikanku luwih nemen. Kok tambah oleh ibu to, Bu. Tidak ada solusi, tidak ada penyelesaian karena yang bisa menyelesaikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sahitan Allah taala. Siapa yang karena perkara dunia ini susah. Dan ini rata-rata menjadi penyakitnya manusia zaman akhir. Menungso zaman akhir niku nek perkara dunya susah naudzubillah. Susah setengah mati, Bu.
Tapi ini akhirat ini gak pati susah. Gak pati susah. Nggih. Orang melu ngaji no hasidah niku ora susah. Padahal ini keurusan akhirat, perkara akhirat. Yo tenang-tenang wae, Bu. Tenang-tenang, nyantai-nyantai. Padahal gak melu ngaji. Tapi begitu perkara dunya niku susah mboten karuan, Bu. Nggih, susah mboten karuan. Ya ini ku nek urusan perkara dunya. Nah, makanya kalau panjenengan saya monggo ketika ini urusan dunia jangan terlalu dirisaukan, jangan terlalu susah. Nek iso susah risau niku perkara akhirat, urusan ibadah gak iso nglakoni risau, susah. Nggih, urusan dunia gak usah patiau dirisaukan. Kenapa? Karena memang dunia ini tidak diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tujuan kita, hanya menjadi perantara. Dunia ini kita tata sedemikian rupa, toh pada akhirnya Allah kepengin menghancurkannya. Gimana? Dunia ini ditoto, diperintah model wong koyok ngopo ae, pada akhirnya Allah akan menghancurkannya. Makanya ketika berkorban itu ya kita perhitungan dulu, ini untuk apa? Oh, untuk perkara dunia ya, nggak usah terlalu mati-matian kan. Tapi kalau untuk akhirat ini kita harus serius. Karena ini bekal untuk selama-lamanya. Wong tukaran, itu mergo perkara dunia napa akhirat. Biasanya yo perkara dunia. Tukaran, gelutan, bahkan sampai saling membunuh hanya gara-gara perkara dunia. Nek perkara akhirat gak ono wong tukaran. Ora bagian akhirat malah tenang-tenang wae. Tapi nek perkara dunia gak bagian sembako, tukaran karo Pak RT, bertengkar dengan aparat, bertengkar dengan pejabat dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak kebagian akhirat, ada yang protes? Nggak ada yang protes. Wah, Mbak Yu hasidah dari siapa? Saya kemarin nggak bisa ikut ngaji. Kalau ada yang protes, tenang toh, tenang. Makanya man asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sahitan Allah. Kalau ada manusia yang susah, yang risau gara-gara perkara dunia, maka dia sama artinya telah benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ini kula panjenengan sedaya, mari sama-sama kita berperilaku adil kepada diri kita sendiri. Gitu. Adil dalam artian menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Gitu. Oh, ini perkara dunya. Yo wis gak usah nemen-nemen. Gitu. Waktunya kerja yuk kerja, duwe bonus majikannya alhamdulillah, ora yuk gak apa-apa. Ini betul. Majikannya cerewet Pak, anggap aja itu untuk menguji kesabaran kita. Gitu? Orang sabar kan harus seperti itu, ujiannya seperti itu. Sabar ada gunanya itu kalau dia berdampingan dengan orang yang nggak sabar. Kalau orang sabar berdampingan dengan orang sabar, maka kesabarannya nggak akan ada faedahnya. Gitu? Orang nak gunane wong sabar niku mergo iso dikumpulne karo wong sing ngamukan. Baru kesabarannya ada gunanya. Penyakit, obat itu ada gunanya kapan? Ketika ada orang sakit, ketika ada penyakit. Gitu? Kalau obat ini berdampingan dengan orang sehat, nggak ono gunane. Gunane obat niku mergo bersamaan, berdampingan dengan orang yang sakit, dengan penyakit, baru ono gunane. Nah, maka dari itu kita harus senantiasa menanamkan rasa tulus dalam hati kita terhadap apapun yang telah Allah karuniakan kepada kita. Syukur-syukur ketika urusan akhirat, maka kita harus punya harus punya hiroh, harus punya semangat. Ngaji perkara akhirat semangat, silaturahim ya semangat. Ngomong gak iso melu niku yuk getun. Wah, aku malam setua gak iso melu hasidah, akhirnya menyesal. Enek sing ngono iku.
jarang. Jarang. Saya moga-moga dengan adanya majelis hasidah ini kita bisa tambah istiqomah, tambah semangat, nggih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 8 perkara gimana yang ini satu dengan yang lain harus saling berkesinambungan. Dawai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, samaniyatu asya la tasba'u min samaniyatin. Itu ada 8 perkara yang masing-masing ini tidak akan pernah bisa sempurna kalau tidak ada 8 perkara yang lain. Contoh yang pertama, al-ainu, mata, penglihatan. Gimana? Mata atau penglihatan kula panjenengan sedaya niki niku la tasba'u minan nazar, tidak akan pernah merasa kenyang tanpa kita bisa melihat. Mata dengan melihat itu harus saling berkesinambungan, harus ada. Duwe moto gak iso ndelok niku ya percuma. Gitu, karena butuh moto niku ndelok. Orang melihat itu juga butuh mata. Itu yang pertama. Ingkang nomor kali, ketika kita Gun Sewu menjadi seorang laki-laki atau seorang perempuan, gitu, wal ungsa nikula tasba'u minal dakar. Jadi perempuan itu juga pasti butuh laki-laki. Sama juga laki-laki itu juga butuh perempuan. Dari dua hal ini saling menyempurnakan, saling membutuhkan. Gitu. Seperti halnya mata itu ya butuh melihat. Melihat itu ya juga butuh perantara mata. Ora wong ndelok ora nganggo mripat niku mboten enten. Dan meripat itu iso kanggo nek iso ndelok. Gimana? Perempuan juga sama. Perempuan itu ada gunanya kalau ada laki-laki. Laki-laki ada gunanya kalau ada perempuan. Padha to nggih. Nah, alam donya kok wedok tok, Bu, ora kanggo. Lanang tok nggih mboten enten gunane. Nah, dua-duanya ini saling ketergantungan. Kemudian yang berikutnya al-ardu la tasba'u minal mator. Bumi dengan hujan itu sama-sama saling ketergantungan. Bumi juga butuh hujan agar tanaman bisa tumbuh. Udan niku ono gunane nek jeglok ning bumi, nggih mboten. Hujan itu ada gunanya kalau jatuhnya di bumi. Kalau nggak jatuh di bumi, jatuh di langit, ya ora nek gunane. Nah, maka ini dua hal ini saling ketergantungan, saling membutuhkan, saling menyempurnakan. Gitu. Kemudian yang berikutnya wal alim la tasba'u minal ilmi. Wong alim itu pasti membutuhkan ilmu. Dan ilmu ini hanya bisa didapatkan dari orang yang alim. Nah, dua hal ini nggak boleh dipisahkan antara alim dengan ilmu. Maka wal alim la tasba'u minal ilmi. Orang alim itu nggak akan pernah kenyang, gitu, dengan ilmu. Wong alim itu iso kenyang kalau dia punya ilmu. Maka niku kula jenengan sedaya niki karo ilmu niku merasa butuh apa ndak? Kalau kita merasa butuh dengan ilmu, berarti kita ya termasuk orang alim. Kalau nggak butuh ilmu, berarti nyaris kita bukan termasuk orang yang alim. Karena dua hal ini saling ketergantungan, saling menyempurnakan. Orang alim itu butuh ilmu, dan ilmu ini dari orang yang alim. Sama-sama, tapi sama-sama. Dan ini dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya wasail minal mas'alah. Gitu. Orang yang meminta
itu tidak akan pernah kenyang tanpa dia meminta. Wong jaluk itu nggak akan pernah sempurna kalau dia nggak meminta. Ya memang ya gaweane jaluk ngoten niku. Makanya wasaila tashba'u minal mas'alah. Orang yang meminta itu tidak akan pernah kenyang tanpa dia meminta-minta. Ya pancen ngono iku. Mila Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh man fataha baba mas'alatin fatahallahu lahu baba faqrin fid dunya wal akhirah. Siapa yang sudah memilih untuk menjadi sa'il, memis, jaluk, gitu, maka janji Gusti Allah fatahallahu lahu baba faqrin fid dunya wal akhirah. Allah telah membuka peluang kepada orang yang meminta-minta itu nopo pintu kefakiran baik di dunia sampai nanti di yaumil qiyamah. Makanya dawuh Kanjeng Nabi leres al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang memberi itu jauh lebih baik daripada tangan yang minta. Makanya wong sing weweh itu luwih apik daripada wong sing diwehi. Orang yang memberi itu jauh lebih baik daripada yang meminta. Karena orang yang sudah meminta, maka Allah akan membukakan pintu kefakiran untuknya di dunia sampai nanti di yaumil qiyamah. Dan orang yang meminta ini nggak akan bisa pernah lepas dari meminta. Mas yo wis sugih niku sik njaluk. Gitu. Mas yo wis mulya niku sik njaluk. Karena memang mintanya meminta. Dia nggak pernah merasa cukup. Gitu. Dia nggak pernah merasa cukup. Karena asail la tasma'u minal mas'alah. Orang meminta itu nggak akan pernah kenyang dengan meminta. Ora ono wong njaluk kok prei ini mboten enten. Dia tetap meminta. Masih wis sugih tetap njaluk. Ya mboten. Masih wis sugih tetap njaluk. Masih wis duwe pangkat jabatan ya tetap njaluk. Cuma njaluke gak kaya wong ngemis, Bu. Gitu. Njaluke nganggo proposal, pakai tanda tangan. Gitu. Seperti itu. Itu yang berikutnya. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan beliau bersabda kalau orang yang memberi itu ternyata jauh lebih mulia, lebih baik dari yang meminta. Artinya nopo? Man fataha baba atiyatin, siapa yang memulai dengan memberi, maringi ibtigha awajillah, tujuane krana murih ridhone Gusti Allah. Janjine Gusti Allah nopo? Aqahullahu khairat dunya wal akhirah. Allah akan memberikan kepada orang yang dermawan tadi kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kabeh keapian dunia akhirat niku dikumpulne diberikan kepada orang yang dermawan. Orang yang meminta-minta nggak ada gitu. Mboten enten. Wong njaluk niku yo kalih Gusti Allah diwehi njaluk terus, Bu. Orang meminta itu oleh Allah ya dibuka baba fakrin. Gitu, ya njaluk terus, wong njaluk. Ya tetap kurang, masih wis akeh, masih wis sugih tetap rumangsa kurang, masih duwe pangkat jabatan ya tetap kurang sik njaluk meneh. Itu orang meminta. Maka tergantung kita memilih yang mana. Kalau kita memilih menjadi mental pemberi dermawan, maka a'tahullahu khairat dunyal akhirah. Allah memberikan kebaikan kepada kita dunia sampai akhirat. Tapi kalau kita memilih asail yang meminta, maka Allah akan membuka faqrin fid dunya wal akhirah, akan membuka pintu kefakiran buat kita dunia sampai akhirat. Karena asail la tasba'u minal mas'alah. Orang meminta tidak akan pernah kenyang tanpa dia minta. Masih wis sugih tetap njaluk. Masih pangkate dhuwur ya tetap njaluk, masih tetap meminta. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang nomor berikutnya al-haris la yasba'u minal jam'ilaha. Orang yang punya ambisi, gitu, wong sing kedonyan, punya ambisi urusan dunia,
maka la yasba'u minal jami, dia tidak akan pernah kenyang dari mengumpulkan harta dunia. Betul? Wong itu kapan wis haris punya ambisi urusan dunia, maka dia akan terus mengumpulkan dunia sampai kapanpun tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas, tidak akan pernah puas. Tapi yang boleh dunia kan juga apa-apa, Pak, nyambut gawe ning Taiwan kan yang boleh dunia, enggak masalah kita bekerja mencari nafkah, enggak masalah kita mencari dunia, asalkan niatnya baik. Kenapa? Karena ad-dunya ngala salah si tobakotin, dunyo iku tingkatane ono telu. Yang nomor pertama fadunya fiha asawab, wa ukhra fadunya fiha al-hisab, wa salis ad-dunya fiha al-azab. Dunyo sing nomor siji niku dunyo sing iso ndadekno ganjaran. Dunia yang bisa yang bisa membuat kita dapat pahala. Nopo dunya niku? Allati fiha asawab wahia allati tasillu biwasitatiha ilal khair wa tanju biha minasyarri. Dunya sing iso ndadekne ganjaran itu adalah ketika dengan dunia tersebut bisa menjadi wasilah kita bisa mendapatkan kebaikan dan selamat dari keburukan. Kapan dunia iku iso ndadekne awake entuk apik dan bisa menyelamatkan kita dari keburukan, maka dunia itu ada pahalanya. Jenengan bekerja di Taiwan, nggih, akhirnya dengan uang yang Anda miliki, dengan hasil gaji yang Anda miliki, gitu, akhirnya jenengan bisa menyekolahkan anak, bisa membangun rumah untuk keluarga, bisa bersedekah untuk orang yang membutuhkan, bisa menyantuni fakir miskin, gimana? Iso umroh, iso budal haji dan lain sebagainya. Maka berarti dengan dunia tersebut panjenengan bisa memperoleh kebaikan. Maka jenengan nyambut gawe niate ngoten niku, Bu, entuk ganjaran, dapat pahala. Masih jenengan yang ngopeni donya mendino. Taman kerja ning Taiwan kan yang ngopeni donya, kerja ning pabrik yang ngopeni donya. Tapi kalau dengan itu kita bisa mendapatkan kebaikan, bisa ngaji, bisa nyekolahin anak, bisa haji, bisa umroh, bisa sedekah, bisa nolong fakir miskin, bisa nyantuni yatim piatu dan lain sebagainya. Maka meskipun Anda niku ngurusin dunya, maka Anda mendapatkan pahala watan jubiha anisyari, dan dengan dunia kita bisa selamat dari keburukan. Kamu gak kerja neng Taiwan, terus neng dunia gak duwe gawean, akhirnya keleleran, gimana? Akhirnya jadi gelandangan, jadi pengemis, gitu. Sing kendel yo ngerampok, yo nyolong, sing iso korupsi yo korupsi, gitu. Sing percaya dukun yo pesugihan, lah akhirnya malah kita terjerumus ke dalam keburukan, gitu. Mergo gak duwe donya. Lalu kan Nabi ngendika kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran akan mendekatkan kita kepada kekufuran. Ono sing nyembah patung, nyembah kuburan, golek pesugihan. Gitu, mergo napa? Mergo fakir. Nah, makanya uang ngurusin donya niku gumantung niate. Dan juga tergantung realitasnya. Ketika orang ngurusin dunia tapi dia bisa sedekah, bisa menyekolahkan anak, bisa bangun rumah untuk keluarga, bisa haji, bisa umroh, bisa nyantuni yatim piatu fakir miskin, maka meskipun ngurusin dunia niku dapat pahala. Dan dengan mengurusi dunia itu kita terhindar dari pesugihan, kita terhindar dari meminta-minta, kita terhindar dari ngerampok, kita terhindar dari korupsi, kita terhindar dari menipu orang. Gitu? Maka meskipun kita ngurusi dunia, meskipun jenengan duit dunia, tapi dunia nih jenengan niku entuk ganjaran. Amin ya rabbal alamin. Sing nomor kalih ad-dunya fiha al-hisab.
dunya sing iso ndadekne hisab perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Napa niku allati la tastaghillu bisababiha man adai makmurin wala tartagibu fi talabiha minal mahdur. Dunia sing dadekno hisab, yang bisa menjadikan hisab untuk kita di hari kiamat adalah yang mana ketika kita bekerja mencari dunia, gitu, kita tidak terlalu sibuk sehingga lupa ibadah, kerja akhirnya lali gak sholat. Itu jangan sampai, gitu. Yuk tetap nyambut gawe, tetap bekerja, gitu, tapi tetap ibadahnya tetap dijalankan, sholat tetap dijalankan, gitu, puasa tetap dijalankan, gitu. Nah, ketika dengan mencari dunia tadi kita tidak tersibukkan dan kita tidak lupa perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan kita menjalani pekerjaan kita dengan cara yang halal, maka dunia tersebut nanti akan menjadi hisab buat kita. Dihitung besok. Dihitung iki kerjane piye. Nek wis entuk duit dienggo apa duwite? Wajibane salat dilirwakne apa gak? Gitu, perintah Gusti Allah dilakoni napa mboten, lan niku dihitung kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia yang seperti itu maka akan mendatangkan hisab kepada kita kelak di hari kiamat. Sing nomor 3 ad-dunya fiha al-adab. Ono wong ngurusi donya tapi yo entuk siksane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Napa allati taqlatu an adail ma'murat Watu firtika bihil mahlurat. Orang yang mengejar dunia tapi melupakan ibadahnya. Kerja ning Taiwan akhirnya gak sholat, mboten poso, ora gelem ngaji, ora gelem melu majelis taklim, mboten purun taat datang Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nek nyambut gawe yo gak peneran sisan, ngapusi koncone, nggih mboten. Nggih to, mbujuki wong liya, korupsi, nggih to. Ngakali. Lah niki berarti kan dunia tersebut akan mendatangkan azab siksa kanggo awake dhewe donya sampai akhirat. Naudzubillah min dalik. Maka ingat, mencari dunia itu tergantung niatnya, gitu, gumantung niate. Artinya nopo? Ada orang yang ketika mencari dunia, nyuwun sewu, niku niate kanggo silatul akrobin, krono nepung sanak raket, gitu. Jenengan niat neng Taiwan, niku kumpul nih sedulure. Begitu dulure sudah kumpul kabeh, kerabatnya sudah kumpul kabeh, gitu. Akhirnya ngerti sing butuh bantuan sopon, jenengan bantu, jenengan rewangi. Berko sampean duitnya akeh, alhamdulillah. Nah, itu ada pahalanya. Yang penting jangan sampai kita mencari dunia ini tujuannya untuk istimta, untuk bersenang-senang bila dzatiha, dengan kesenangan nikmatin dunia, kepengen urip seneng-seneng. Jangan sampai. Apalagi yang dilarang Allah ketika liyufakhir, ketika Anda liyubahi, untuk sombong, gitu, liyukasir, untuk memperbanyak harta benda. Oke-okean bondo dunia. Tonggoku duwe mobil sito, aku kudu duwe mobil 5. Tonggoku mai tingkat 1, aku kudu tingkat 10. Akeh-akehan duit, akeh-akehan bondo dunia. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberikan kekuatan zahir batin, kesehatan, diberikan kemudahan dalam bekerja di Taiwan, khususnya buat teman-teman PMI yang masih di Taiwan. Yang di Indonesia mudah-mudahan rezekinya dipermudah ketika sudah sampai di Indonesia. Insya Allah, Allah tidak akan kekurangan jalan untuk menemukan rezeki kita. Dan jenengan di Taiwan, kita harus sadar, oh berarti rezekiku sik ning Taiwan, harus saya jemput, harus berangkat ke Taiwan. Akhirnya budal naik pesawat sampai ke Taiwan. Takoki nyapa yu ning Taiwan?
ngapunten rezeki kula kalih Gusti Allah niku diteleh teng Taiwan. Maka saya harus menjemput rezeki saya di Taiwan. Akhirnya lunga teng Taiwan, niatin jemput rezekine Gusti Allah, ojo niate angga, sombong, gumedhe angkuh, jangan sampai. Aman sampean tengok Mbak Yu nyapa budal ning Taiwan meneh, arep njemput rezekiku ning Taiwan. Nggih to? Lah nek wis finish kontrak, wis mulih ning Indonesia, Mbak Yu kok wis ning Taiwan nyapo? Ngapunten, rezeki saya sudah diantar Allah ke Indonesia. Saya nggak usah jauh-jauh lagi ke Taiwan. Jadi nek sing wis purna TKI sudah di Indonesia, alhamdulillah rezeki saya oleh Allah sudah diantar ke Indonesia. Kalau yang masih jadi TKI, cek neng Taiwan, alhamdulillah saya dapat tugas untuk menjemput rezeki saya di Taiwan. Lu penak mboten, Bu? Penak sakjane urip ya. Lu penak. Yo tapi gajinya oke neng Taiwan Pak. Yo memang di Taiwan itu gajinya besar karena kita harus jemput, kita butuh tiket pesawat, butuh proses, gitu. Nah kalau di Indonesia rezekinya sudah diantar, karena sudah diantar, yo harus ada ongkos kirimnya, toh Bu. Harus ada ongkos kirimnya, gitu. Makanya nggak usah menyesal. Kita syukuri apa yang ada. Oke, kalau di Taiwan ya disyukuri alhamdulillah saya masih diminta menjemput rezeki saya di Taiwan. Yang sudah finish kontrak sudah pulang alhamdulillah rezeki saya nggak usah dijemput di Taiwan tapi sudah diantar oleh Allah di Indonesia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun moga-moga ada manfaatnya, semangat untuk hasidah. Mudah-mudahan majelis hasidah menjadi majelisnya Rasulullah senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yaqulu jalali wajhil karim wa azim sultanik. Inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamati ya sabmil matani an taftahalana bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka bi ahlil khair wa an tahfazana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa akhbabina dhurriyyatina wa jama'iyatina hasida on air darus syafa'ah min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhari innaka waliyyu kulli khair wa mutafadilun bi kulli khair ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kalebatan lahir batin nyuwun pangapunten, insyaallah ketemu lagi di lain waktu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun, Pak.